Nah, karena tadi dia mau bilang obat, aku mungkin pertanyaan aku pasti Pak Bro udah ngerti. Iya. Obat untuk kaum legalis ini, termasuk ini sekaligus mengobati hatiku juga, mengobati hatimu juga dan semua orang yang menyaksikan ini. Iya. Apa obatnya? Boleh. Jadi sebetulnya kan yang menjadi masalah sekarang itu adalah pusat kan. Jadi ketika orang kita semua menjadi seorang legalis, itu kan yang menjadi pusat adalah diri kita. Oke, antroposentris. Self-centered. Ya, self-centered. Iya, itu yang menjadi masalah. Nah, otomatis kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, ya pusatnya inilah yang harus diganti. Jadi kalau kita mau bicara sekarang, ya pusatnya ini harusnya Injil. Pusat hidup kita itu Injil, bukan diri kita. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Shalom, kita jumpa lagi di Igrea Ngopi sama Pak Bro kita yang pasti ya kan? Ya. Pastor Daniel. Di episode sebelumnya nanti coba saudara-saudara sekalian tonton di Igrea Podcast. Kami berdua sempat bahas tentang antinomian. Kalau bahasa lebih umumnya itu orang-orang liberal lah ya, Pak Bro ya. Betul. Nah, hari ini coba kita bahas yang lawannya antinomian, yaitu legalisme. Orang-orang legalis kalau istilah kita di gereja Igrea tuh. Salah satu poin di mana Tuhan Yesus sering kali ngomelin, kalau bahasa saya ngomelin orang-orang legalis ini. Kalau nanti saudara baca dalam Alkitab, ada banyak sekali Tuhan Yesus tuh paling banyak ribut dengan kaum rohaniawan. Iya. Yang notabene gini Pak Bro, ini orang-orang yang rajin ibadah, rajin berdoa, hidupannya terlihat rohani, aktif melayani, bahkan berpuasa, kasih perpuluhan. Lalu orang-orang yang, nah ini dia, cakap dalam meneliti, menggali kitab suci. Cuman masalahnya ini jadi musuhnya Tuhan Yesus nih. Musuh dalam tanda kutip ya, sering kali dikritisi oleh Tuhan Yesus. Orang-orang legalisme ini. Nah, aku mau bahas ini sama Pak Bro. Untuk memperdalam lah, supaya kita tidak terjebak di spirit legalisme ini. Jangan sampai kita ternyata orang-orang yang justru orang-orang yang ditentang oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk sebagian orang, jangan-jangan mereka menjalani kehidupan spiritualitasnya, dia nggak sadar kalau dia itu legalis. Kadang-kadang begitu kan. Betul. Nah, untuk masuk lebih jauh supaya dia tahu, kita definisikan dulu nih. Baik, supaya dapat poin. Kasih Pak Bro. Ya, jadi senang sekali ya saya bicara tentang legalisme ini, dan memang kalau boleh jujur, yang namanya legalisme itu adalah salah satu ancaman terbesar gereja. Satu ancaman terbesar karena gereja. Ini sebetulnya bukan berasal dari luar ancaman ini, tapi dari dalam diri kita masing-masing ini. Nah, kenapa bisa begitu? Tentunya kita bisa belajar tentang dari definisinya dulu ya. Siap. Jadi seringkali kan definisi ini legalisme itu kan selalu dikaitkan dengan hukum ya. Dengan aturan-aturan. Dengan peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Nah, berarti kalau orang yang legalis ini orang yang menganggap aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada itu sebagai sesuatu yang utama, yang mendefinisikan siapa dirinya. Jadi aku baik itu karena aku melakukan hukum-hukum, karena aku melakukan aturan-aturan. Itu membuat aku menjadi orang atau pribadi yang baik, pada intinya begitu. Sehingga hukum-hukum itu pun juga dipakai untuk menilai orang lain, menilai sesamanya. Jadi orang lain itu baik atau tidaknya berdasarkan aturan atau hukum-hukum yang diyakininya sebagai satu kebenaran. Jadi tadi aku mau mempertebal. Pada dasarnya legalisme itu berkaitan erat dengan yang namanya aturan. Betul. Apakah memang dia secara literal memang betul-betul aturan? Atau tentu
Pasti gini bayangannya. Bukan cuma sekedar soal aturan. Betul. Jadi saya yakin begini, kita memang perlu membedakan antara ketaatan pada aturan dan apa legalisme itu kan, gitu kan? Menarik nih, itu yang aku maksud gitu kan? tadi. Ketaatan pada aturan. Betul. Atau karena kan itu? Alkitab memang memanggil kita untuk hidup kudus, menaati Tuhan. Jadi punya standar hidup yang benar itu sebetulnya bukan masalah. Malah memang seharusnya kita memiliki standar hidup tertentu. Ya. Tetapi masalahnya itu muncul ketika kita percaya bahwa ketaatan kita pada aturan itu membuat Allah menerima kita. Coba diulang gitu. lagi Pak, Jadi gini, supaya orang-orang ini bisa. Jadi legalisme itu kita taat, menaati aturan-aturan atau menaati hukum-hukum itu menjadi dasar penerimaan Allah kepada kita. Jadi Allah akan menerima kita itu melalui apa yang kita lakukan, hal-hal rohani yang kita lakukan. Itu menjadi dasar penerimaan Allah. Jadi misalnya gini, kalau aku cukup rajin berdoa atau aku rajin berdoa, maka Tuhan pasti lebih mengasihiku. Otomatis kan yang kita, kalau saya memakai penilaian seperti itu, berarti kalau kamu nggak rajin berdoa, ya makanya kamu nggak diterima Tuhan. Lihat loh, aku diterima Tuhan karena aku rajin berdoa. Kalau aku melayani lebih banyak, aku akan dikenan Tuhan. Nggak seperti kamu kan? Kamu kan nggak melayani sebanyak aku, pelayananku lebih banyak daripada pelayananmu gitu kan? Atau kalau aku gagal, itu berarti Tuhan kecewa nih sama aku. Jadi penerimaan Tuhan kita dasarkan pada apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Padahal kan Injil mengatakan sebaliknya kan, bahwa Allah menerima kita itu bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena performa kita, tetapi karena Kristus. Bukan karena prestasi-prestasi rohani kita, tetapi karena apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Gitu. Wow, menarik. Menariknya begini Pak Bro. Kalau jadi sebenarnya persoalan itu bukan di aturannya, bukan di aturannya. Betul, bukan di aturannya. Bukan di rajin berdoa atau tidaknya gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi bukan di disiplin rohaninya, bukan di dalam hal rohani yang kita lakukan, bukan. Tetapi tempat kita meletakkan pengharapan. Jadi kalau itu jadi dasar penerimaan kita, kalau berdoa kita jadikan dasar pengharapan, ini kan jadi, oh ini jadi dasar penerimaanku nih. Dasar pengharapanku adalah apa? Apa yang kulakukan. Kalau aku melakukannya dengan rajin, dengan giat, dengan banyak, maka aku diterima. Itu yang menjadi dasar pemikiran yang tentunya salah. Dan yang paling ngeri tadi itu sampai pada akhirnya menjustify orang lain. Betul, dipakai menjadi untuk menjustifikasi orang lain gitu ya, untuk menilai orang lain, menghakimi orang lain. Itu yang kalau kita sebut pada umumnya itu yang namanya sombong rohani, bukan Pak Bro? Bisa jadi. Jadi orang jadi sombong, aku berdoa. Bisa jadi, karena legalisme itu selalu akan menimbulkan begini, kalau aku berhasil, kalau aku melakukan ini dan itu yang secara dalam catatan secara rohani ini lebih baik daripada dirimu, maka pasti aku akan sombong. Gitu. Sementara yang gagal nih, aku kok nggak rajin gereja ya, aku kok nggak pernah baca Alkitab ya, aku kok nggak pernah berdoa ya, aku kok jarang berdoa ya. Nah ini orang jadi akan minder. Gitu, akan putus asa karena tidak sebaik secara rohani, tidak sebaik dari orang lain. Atau kalau yang pernah kita bahas antinomian, orang-orang antinomian bilang kita nggak perlu berdoa. Udah pasti Tuhan tolong. Memang itu menjadi ekstrim yang lain kan jadinya gitu ya. Jadi untuk merohanikan segala sesuatu yang dia tidak lakukan, dia dasari itu aku tidak melakukan ini lagi. Kenapa? Karena anugerah. Iya, betul. Kan gitu. Aku potong situ. Soalnya supaya kalau orang-orang yang nonton antinomian bisa cari di YouTube kita. Aku mau masuk lebih dalam terkait dengan kenapa ya orang yang sudah, atau sebelum aku tanya ini, jadi persoalan itu diletak kita menaruh pengharapan ya Pak Bro? Menaruh pengharapan pada performa. Ini lagi-lagi bicara tentang hati ya? Betul. Bicara tentang hati kita itu motif hati kita. Motif hati kita. Ketika kita melakukan yang namanya berdoa, motif hati kita itu apakah karena kita sudah menerima kasih karunia, meresponi kasih karunia, atau itu menambahkan semacam tanda kutip mentalitas Mesaya. Betul. Iya, untuk bawa mentalitas juru selamat dalam diri kita. Iya. Aku mau memperdalam begini Pak.
kenapa orang yang sudah tahu keselamatan itu karena anugerah masih jatuh dalam istilahnya terjebak dalam spirit legalisme. Ya, ada juga orang yang nggak tahu kalau dia legalis loh Pak. Benar. Ya, nggak sadar bahwa dia legalis. Benar sekali, karena ini adalah dosa yang paling tua tuh. Dosa yang paling tua kenapa? Karena sejak di Taman Eden, manusia kan ingin menjadi seperti Allah tuh. Artinya menjadi seperti Allah ini manusia sebenarnya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan untuk menjadi juru selamat untuk dirinya sendiri ini nggak hilang. Oke, menarik nih. Gitu kan, kecenderungan untuk bahwa harus ada sesuatu yang bisa aku banggakan gitu loh di hadapan Allah. Itu nggak hilang, itu terus-menerus ada. Ya. Lahirlah yang namanya legalisme ini. Gitu, kita mulai menghitung pelayanan kita. Iya kan? Kita mulai menghitung doa kita, berapa jam satu hari, berapa kali satu hari, dan seterusnya. Gitu. Kita mulai menghitung bahkan persembahan kita, berapa banyak yang sudah kita beri buat Tuhan. Kita mulai menghitung nih saat teduh kita, ya kan? Kalau kita merasa saat teduh kita di pagi hari, di malam hari, gitu. Oh, semuanya pasti baik-baik saja karena aku dekat dengan Tuhan, karena aku selalu berjumpa dengan Tuhan, atau mungkin kita mengklaim diri kita, aku karib dengan Tuhan, gitu. Maka kita akan merasa baik-baik saja. Itu kita jadikan sebagai sumber identitas kita, siapa kita. Nah, ketika kita melakukan itu sebetulnya kita sudah pindah nih dari Injil kepada legalisme. Tanpa kita sadari, bukan? Betul. Yang orang berpikir bahwa itu sesungguhnya adalah Injil. Sebetulnya Injil, betul. Tapi tanpa disadari, seseorang bergeser dengan sendirinya. Dan memang ini seperti yang Brother bilang tadi, ini akarnya adalah kesombongan. Ya, itu si Thomas Aquinas juga bilang bahwa dosa yang paling tua itu karena tadi betul kan, dosa yang paling tua kan? Dosa yang paling tua itu kesombongan. Kesombongan kata si Thomas Aquinas. Karena merasa bahwa kita bisa menjadi Allah, bisa menjadi juru selamat, dan sangat halus sekali kan. Lucunya adalah dalam prakteknya Pak Bro, orang sombong tuh nggak sadar kalau dia sombong. Nah itu dia. Dan bahkan seringkali kita membanggakan bahwa kita rendah hati. Kita merasa bangga karena kita bisa melayani, kita merasa bangga kita sudah membaca Alkitab. Betul. Punya kemampuan mungkin mengeksegesis gitu ya, punya kemampuan hermeneutik dan seterusnya. Kita merasa bangga atas semuanya itu. Kita merasa bangga dan kemudian berkata bahwa aku lebih baik daripada engkau. Ya. Bisa nggak dikatakan bahwa orang yang sudah punya spirit untuk berkata aku lebih baik dari dia, itu tanda-tanda orang sudah mulai jatuh dalam legalis. Jadi ini semacam apa tandanya gitu ya? Kalau jadi ini semacam supaya remind ke orang-orang sekaligus ketika mereka mendengarkan ini, dia bisa langsung ke diri sendiri. Oh iya, sama dengan ini aku juga. Ini saya nih gitu. Kayaknya aku juga legalis nih. Betul. Dengan apa tanda-tandanya, Pak? Jadi misalnya pertama, hubungan dengan Tuhan itu dipenuhi oleh rasa takut. Oke. Iya, jadi juga tuh gitu. Iya kan? Bertuhan ini pasti gara-gara aku nggak berdoa nih, gitu. Ini karena aku tadi nggak melakukan ini nih, nggak melakukan satu saat teduh nih misalnya gitu. Kedua, kita mudah membandingkan dengan orang lain. Oke. Bukan hanya dari segi positifnya ya, kadang juga dari segi negatifnya nih. Dosaku kan nggak dosaku, iya aku bener orang berdosa. Tapi kan dosaku juga nggak sejelek dirimu lah gitu kan, dirimu lebih banyak dosanya. Atau katakanlah begini, paling sederhana juga. Benar juga tuh, ada orang yang hanya karena dia tidak merokok, orang yang merokok itu lebih parah dosanya. Betul kan, gitu kan. Atau sebaliknya, kalau misalnya saya merokok misalnya kan, ya bukannya kamu juga punya dosa yang lain. Iya, dosamu gitu kan lebih besar daripada aku. Zina gitu misalnya. Jangan-jangan dirimu lebih besar dosanya gitu dibandingkan hanya sekedar aku. Aku kan cuma begini gitu. Oke. Jadi cuma begininya itu menunjukkan bahwa dia lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Itu paling tidak. Yang kedua ya, jadi bisa selalu merasa benar atau juga selalu merasa kurang. Bisa selalu merasa benar atau bisa tadi ya merasa benar lebih kurang. Ternyata legalis itu bukan hanya terletak
dia lebih benar ya, lebih kurang pun iya. Masuk legalis. Iya, karena orang lain malah dianggap lebih kurang lagi. Aku tak sekurang orang lain gitu. Aku banyak kekurangan, tapi kan kalian juga lebih banyak kekurangannya dari aku. Ya. Kan itu dengan kata lain mengatakan aku lebih baik dari dirimu. Setuju. Itu sama dengan aku jadi teringat pemungut cukai sama orang Farisi itu ya Pak Bro. Iya. Orang Farisi itu kan bilang aku lebih baik dari dia. Betul. Kalau seandainya orang Farisi itu sesama pemungut cukai, mungkin dia akan berkata, kayaknya aku masih lebih baik dari dia. Tetap aja begitu kan? Iya kan? Tetap saja begitu. Ya, maksudnya misalnya nih, kita buat skenario-nya yang pengakuan dosa itu adalah sesama pemungut cukai. Sesama pemungut cukai, iya. Mungkin sesama mereka juga akan berkata, kayaknya dia bilang, aku cuma ngambil sekian persen. Ya. Kau ambil lebih banyak persentasenya. Jadi dosamu lebih banyak lagi dari dosa aku. Itu pun termasuk legalis. Itu pun juga orang legal. Oke. Dengan ukuran menarik tertentu. Ada lagi Pak Bro? Jadi misalnya yang ketiga, kita sulit menikmati kasih karunia. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa itu kita nggak segera datang. Tapi kemudian kita berusaha membayar kesalahan itu dengan aktivitas rohani. Jadi misalnya begini. Sin laundry nih. Betul kan? Iya. Saya pernah memberi ilustrasi bahkan ya seringkali kakek nenek itu sayang kepada cucunya. Itu sebetulnya untuk membalas itu waktu dulu. Itu mah realitas. Betul. Memang legalisme itu memang real. Iya, itu bukan cuma sekedar konsep. Iya, memang betul. Di kehidupan keseharian memang. Bener kan? Dia berbuat baik luar biasa karena sekarang sudah mapan segala macam ya untuk cucunya. Karena apa? Merasa dulu tidak bisa melakukan buat anaknya. Iya. Jadi itu kan untuk penebusan. Menganggap bahwa untuk membuat apa ya istilahnya ya dirinya merasa supaya jangan orang ini ngalamin apa yang aku lamin dulu. Bisa jadi begitu, tapi juga sebetulnya buat dirinya. Supaya dari rasa bersalahnya aku dulu nggak bisa buat apa-apa lo buat anakku, tapi sekarang aku kan bisa berbuat sesuatu buat cucuku. Wow, itu agak dalam ya. Itu soalnya kan masuk gitu. ke motif kan ya. Kita nggak betul tahu. Motifnya apa? Kita melebih-lebihkan cucu kita ini ya karena sebetulnya kita merasa bersalah. Kita ingin membalas bahwa dulu aku kan nggak punya waktu buat anak-anakku, tapi kan sekarang aku retired, sudah pensiun dan segala macam. Gitu. Jadi kita sulit untuk menikmati kasih karunia itu. Atau bahkan kalau yang keempat itu kita mudah menghakimi orang lain. Artinya bahwa ukuran yang kita pakai buat hidup kita itu kita ukurkan buat orang lain. Jadi misalnya begini ya, saudara punya banyak masalah. Saya baik-baik saja hidup saya, gitu ya. Oke. Nah kemudian saya bertanya, kamu berdoa nggak? Kamu kurang berdoa sih. Ya. Gitu. Kamu nggak memberi sih. Ya. Gitu. Coba kamu murah hati. Kemudian kita hakimi itu. Nah itu berkat orang kau makan gitu. Harusnya untuk memberkati orang lain, bukan buat kau makan sendiri. Kita mudah menghakimi orang lain. Orang yang punya spirit legalisme ini ketahuan ya. Maksudnya ketahuan gini, kalau orang sering menyakiti melukai orang lain, ini bisa kita simpulkan ini orang legalis. Bisa jadi, karena memang legalisme itu bukan hanya merusak dirinya sendiri, merusak relasi sama orang lain. Merusak relasi itu maksud aku. Iya, merusak relasi. Dari bahasa ini. Benar. Gitu, hubungan dengan orang selalu akan dinilai dengan standar-standarnya. Ada istilahnya kalau orang itu troublemaker gitu, di mana-mana dia bermasalah aja. Iya. Bisa kita kategorikan dia sebagai orang legalis berarti Pak Bro ya? Bisa jadi. Jadi orang-orang yang selalu bermasalah, nah bahkan mungkin kita yang menilainya bahwa orang ini bermasalah pun bisa menjadi legalis. Kita pun bermasalah ya. Aduh. Kenapa aku bilang aduh? Ini tuh semacam sesuatu yang, ya karena ini semacam embodied dalam tubuh kita. Aku harus berkata bahwa kita pun yang sedang ngobrol ini bisa juga kita terjebak dalam spirit legalisme itu Pak Bro. Betul. Karena bahkan kita pun pelakunya. Iya, kalau saya bilang itu ya mungkin sama juga dengan pakar-pakar yang lain ya yang saya kutip juga, bahwa kita itu sebetulnya lahir sebagai seorang legalis. Kita lahir langsung kita punya standar-standar tertentu nih. Kalau nggak begini, ya pasti akan begitu, gitu kan. Makanya kita suka pamer kan. Misalnya paling contoh pamer ya. Kalau misalnya
orang sakit, kita biasa merekomendasikan obat kan. Ya. Obat ini manjur, gitu kan? Itu kan sebetulnya menurut ukuran kita, obat itu manjur. Jadi, pakai merek ini, yang lu beli itu mereknya salah, pakailah ini, gitu. Ya. Padahal kan sebetulnya obat yang dirimu minum sama yang diriku minum ini kalau dilihat kandungannya sama-sama aja. Ya. Gitu. Jadi masalahnya kan bisa masalah dosis. Bisa masalah sebetulnya itu paten apa enggak, kan gitu. Jadi seorang itu cocok juga atau enggaknya. Kan gitu. Jadi tetapi dipakai untuk mengukurkan kepada orang lain bahwa ini yang punya akulah yang paling bagus. Ya. Itu yang tadi akhirnya merusak relasi dengan sesama ya. Iya. Gini Pak Bro, karena tadi ngomongin obat, ini kan spirit legalisme ini ternyata tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ternyata ini merasuk ke semua eksistensi kita sebagai manusia. Bahkan kita tidak sadar bahwa kita tuh legalis. Ada kesombongan di sana yang baik secara merasa lebih baik atau merasa lebih buruk gitu. Itu ternyata juga spirit legalis. Ini kan kayaknya mustahil untuk lepas dari situasi ini. Nah, karena tadi dia bilang obat, aku mungkin pertanyaan aku pasti Pak Bro udah ngerti. Obat untuk kaum legalis ini, termasuk ini sekaligus mengobati hatiku juga, mengobati hatimu juga dan semua orang yang menyaksikan ini. Apa obatnya untuk supaya kita jangan terjebak di sini, ataupun kalau kita sudah terjebak diobatin gitu. Betul. Jadi sebetulnya kan yang menjadi masalah sekarang itu adalah pusat kan. Jadi ketika orang kita semua menjadi seorang legalis, itu kan yang menjadi pusat adalah diri kita. Self-centered. Ya, self-centered. Ya, itu yang menjadi masalah. Nah, otomatis kalau kita mau menyelesaikan masalah ini, ya pusatnya inilah yang harus diganti. Jadi kalau kita bicara sekarang ya pusatnya ini harusnya Injil. Pusat hidup kita itu Injil, bukan diri kita, bukan diri kita sendiri. Sehingga bukan apa yang aku lakukan yang menjadi pusat, gitu kan? Karena agama kan akan selalu berkata begini, aku taat supaya diterima. Ya kan? Itu kata agama. Betul. Jadi aku melakukan ini, aku berdoa, aku baca Alkitab, aku berpuasa dan seterusnya itu supaya aku diterima Tuhan. Kan sering kali gitu kan? Aku puasa nih, gitu kan? Supaya apa? Supaya apa yang kuinginkan tercapai, kan gitu kan? Dikabulkan oleh Tuhan. Puasa deh, betul. Pokoknya. Jadi kalau belum dikabulkan, kurang puasanya. Puasanya ditambah, mungkin 5 hari, 40 hari dan seterusnya. Ada sampai 75 hari loh. Ada ya. Tapi makin gemuk dia. Tapi Injil kan berkata beda. Injil berkata, aku sudah diterima di dalam Kristus karena itu aku taat. Jadi pusatnya beda. Bukan lagi ketaatanku, tapi penerimaanku di dalam Kristus. Perbedaannya luar biasa antara dua hal itu, antara berpusat pada aku atau berpusat pada Injil. Oke. Ada lagi, Pak? Ya, jadi kalau kita ambil contoh dalam hal ini Injil tadi ya, itu kita melihat bahwa di kayu salib Yesus itu sudah melakukan apa yang tidak pernah mampu kita lakukan. Jadi tadi kan kita berusaha untuk sempurnakan dalam performa kita. Sementara Yesus sebetulnya yang sudah melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak mampu kita lakukan. Yang seperti yang kita lakukan, ya. Ia hidup sempurna, ia menaati seluruh hukum Allah, ia mati menggantikan orang yang gagal, dirimu dan diriku, orang-orang yang gagal menaati aturan-aturan atau menaati hukum-hukum itu. Nah, sekarang Allah menerima kita itu bukan berdasarkan catatan hidup kita atau catatan rohani kita atau portofolio kita. Allah menerima kita berdasarkan ketaatan Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Kalau seandainya ada orang yang dalam kekristenan merasa bahwa aku ini kayak udah gak bisa diampuni deh, aku ini manusia gagal, kayaknya kegagalan demi kegagalanku, kayaknya aku jatuh lagi, aku gagal. Punya pemikiran bahwa kayaknya aku sudah nggak layak jadi anaknya Tuhan. Gitu ya. Jadi kita seperti kehilangan status gitu ya. Kehilangan status. Iya. Itu bagaimana menguatkan jadi orang-orang. Jadi kita itu sebetulnya tidak akan kehilangan status kita sebagai
Even pun kita jatuh di dalam berkali-kali kegagalan kita. Dalam kegagalan demi Tapi ini kegagalan. sekali lagi bukan berarti bahwa masalah dosa itu masalah yang sepele ya. Ya. Gitu. Jadi mesti ditekankan. betul. Karena hubungan kita dengan Allah itu kan dari awal tidak berdiri di atas keberhasilan kita kan? Iya, betul. Jadi kita diterima apakah karena keberhasilan kita? Setuju. Bukan. Kan bukan. Karena keberhasilan Kristus. Karena keberhasilan Kristus. Lalu kemudian kita bisa mempertahankan status itu apakah karena usaha kita? Bukan juga. Kan gitu. Bahkan ketika kita belum apa-apa, belum siapa-siapa, dalam keberdosaan kita diterima. Gitu kan? Nah, hubungan kita itu kan berdiri di atas karya Kristus yang sempurna dan paripurna gitu. Sempurna dan paripurna. Sempurna dan paripurna, udah terakhir. Ya. Udah nggak ada yang lain. Sehingga sekarang ketika kita sudah diterima ini, kita punya keberanian untuk apa? Kita bersyukurnya untuk inilah. Saya selalu mengucap syukur untuk apa? Bahwa kita sudah diterima, dan sesudah kita diterima itu, kita selalu punya kesempatan untuk apa? Untuk mengakui dosa kita, untuk bertobat, untuk bertumbuh. Wow. Coba kalau tadinya ya kan, tadi tanpa dasar karya Kristus ini, orang yang hidup dalam dosa gimana? Dia bagaimana? Iya, dia merasa tidak berarti lagi hidup karena nggak bisa menemukan makna hidup lah. Dan sudah pasti dihukum kan? Udah pasti masuk neraka. Di dalam Kristus. Ketika kita mengakui dosa kita, ya. Dia setia dan adil. 1 Yohanes 1. Bukankah itu memberikan kita keberanian untuk selalu bertobat dan percaya kepadanya, kepada karyanya yang sempurna? Wow. Ada satu persoalan yang menurut aku ini bagi orang agak sedikit sepele, tetapi ini sesungguhnya menurut aku sangat berat dosanya. Beratnya kenapa? Sudah merasa bahwa hidupnya sudah dibawa kasih karunia. Iya. Jadi hidup seenaknya. Hidupnya jadi sembarang-sembarang. Iya, betul. Jadi seenaknya karena sudah merasa oke, ternyata aku sudah dapat nih obatnya. Obatnya adalah bukan performaku tapi performa Kristus. Betul. Bukan keberhasilanku tapi keberhasilan Kristus di atas kayu salib. Bahkan kita belum melakukan apa-apa saja. Bahkan kita berumah katakan kita masih dalam kondisi jahat saja, dia telah mati untuk kita. Betul. Nah ini membuat beberapa orang, apalagi dengan pemahaman sekali selamat tetap selamat. Iya, betul. Orang jadi sembarangan, jadi seenaknya hidupnya. Kasih jadi lensa, Pak Bro. Kasih karunia itu kan bukan hanya mengampuni. Oke. Kasih karunia itu juga mengubah hati, mentransformasi hati kita. Jadi orang yang sungguh-sungguh mengalami Injil itu nggak akan berkata gini loh, aku bebas berbuat dosa. Nggak akan ngomong gitu. Aku bebas hidup suka-suka. Orang yang benar-benar karena Kristus telah mati bagiku. Betul. Portofolioku apapun yang aku lakukan nggak berguna. Nggak berguna. Karena Allah melihat Yesus di dalam diriku. Betul. Berarti sebetulnya dia belum mengalami karya Kristus yang sesungguhnya. Belum sungguh-sungguh memahami. Karena seharusnya begini. Seharusnya dia berkata sebaliknya justru. Karena Kristus sudah mengasihi aku. Karena Kristus sudah mengasihi aku, bagaimana mungkin aku terus hidup dalam dosa? Ya, Opa Spurgeon tuh bilang. Iya. Bagaimana mungkin aku mengkhianati orang yang baik? Betul. Yang sudah mati buatku, yang sudah begitu mengasihi aku. Harusnya kan begitu. Jadi kalau orang ini benar-benar tidak mengalami, tidak ada perubahan di dalam hatinya, jadi menjadi pertanyaan, dia belum sungguh-sungguh memahami betapa besarnya kasih Allah di dalam dirinya. Yang kita lakukan adalah apa? Terus menyatakan kasih karunia itu tadi. Dengan apa? Dengan terus memberitakan apa yang sudah Kristus lakukan. Nice. Gitu, sehingga makanya di dalam setiap kesempatan kita terus memberitakan Injil, menghidupi Injil, dan terus menyatakan Injil terus meminta orang terus mengingat Injil apa yang sudah Kristus lakukan. Karena itulah yang kemudian menggerakkan kita. Bukan lagi sebagai legalis,
tapi sebagai orang yang sudah memahami betapa besarnya kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Gitu kan? Orang-orang legalis, ayo kita sama-sama bertobat. Iya, saya tambah sederhananya lagi. Misalnya begini, kalau dirimu mencintai seseorang, ya, baik, sangat mencintai seseorang, dirimu sudah merasakan segala pengorbanan yang dia sudah lakukan untuk membuktikan cintanya kepadamu. Yap. Sanggupkah hatimu melukainya, mengkhianatinya? Harusnya tidak. Kenapa tidak? Ya karena pribadi ini sudah memberikan cintanya, kasih setianya. Kalau dirimu mengkhianatinya, apa artinya? Tunggu. Ini kalau kesama manusia ya. Kalau kita mengkhianatinya, nah ini apa artinya? Kita buat jawabannya jadi dua. Satu, karena manusia berdosa, nah buat ke situ. Jadi keinginannya selalu mengkhianati jatuhnya. Kedua, karena emang dia tidak betul-betul meresponi cintanya dengan baik. Itu tadi. Itu dia. Iya kan? Ini gambaran kepada Kristus juga ya? Betul. Gambaran secara sederhananya begitu. Nice. Iya kan? Sama itu juga berarti begini. Kalau ada orang yang sudah rela mati buatmu, menghapus dosamu, menyucikan dirimu, benar-benar bahkan menanggung nih hukuman dosamu, baik dosamu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang sekalipun nih, karena kita akan mati sebagai orang berdosa, itu semua dosa sudah ditanggungnya. Gitu. Apakah susah bagi kita untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan? Apakah perlu ada sesuatu yang kita harus sembunyikan di hadapan Tuhan? Ya. Yang dia sudah tahu kita, tapi tetap mau mati buat kita. Nice. Mungkin orang-orang legalis, aku mewakili orang legalis. Dia bilang begini, ya tapi kan kita masih manusia berdosa, tempat salah dan hilaf, kita masih bisa jatuh. Iya. Janganlah menyimpulkan bahwa kami itu tidak mengasihi Tuhan gara-gara kami bisa jatuh dalam dosa. Gimana merespon itu, Pak Bro? Jawaban saya sama dengan tadi. Sanggupkah? Ini ya, ada pribadi yang sudah menanggung hukuman dosamu. Jadi kan kita harusnya mati. Iya. Tapi karena dosa kita. Tapi kematian atas dosa kita itu sudah ditanggung. Kira-kira, dosa kita sudah ditanggung oleh pribadi ini. Sekarang masih malukah kita di hadapan orang yang sudah menanggung dosa kita untuk mengaku dosaku tuh ini loh. Ketika peristiwa-peristiwa kehidupan mengungkapkan dosa kita. Karena apapun yang kita lakukan, baik itu bukan hanya hal yang negatif ya. Hal yang positif pun seperti melayani. Pelayanan itu pun juga mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Untuk menunjukkan sebetulnya siapa yang sebetulnya kita layani. Kalau selama ini yang kita layani ternyata bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri, kita perlu bertobat dari itu. Untuk melihat ketika kita memberi, motivasi kita memberi apa? Ternyata kalau motivasi kita memberi itu untuk dilihat orang, bukankah itu satu keberdosaan kita juga? Kita mendapat kesempatan sekarang untuk memperbarui motif kita di dalam memberi. Bukan supaya diberkati, tapi karena sudah diberkati Tuhan. Bukankah itu menjadi satu hal yang indah? Pengakuan dosa, pertobatan menjadi gaya hidup yang sebetulnya sangat indah. Ya. Nice ini. Nice ini Pak Bro. Ini sangat mendalam. Sebelum kita tutup terkait dengan apa namanya legalisme ini Pak Bro, aku mau challenge Pak Bro terkait dengan nanti tolong kasih
semacam summary atau sekaligus closing statement. Iya, oke. Di pembahasan ini. Menarik tadi Pak Bro bilang, bukankah kita harus lebih mudah untuk bertobat ketika kita tahu bahwa ada orang yang begitu mengasihi kita, ada pribadi yang begitu cinta sama kita, mati bagi kita. Sebab upah dosa itu adalah maut. Tadinya kita harus masuk neraka, tapi pribadi ini rela menggantikan posisi kita sehingga kita bisa berkemenangan bersama dengan pribadi ini. Berarti orang yang atau pribadi yang seringkali mengkhianati mempelai pria atau mempelai wanitanya ini kan gambaran Kristus dan gereja itu kan mempelai kan. Iya betul. Bahkan Hosea pun diberikan gambaran tuh bagaimana kehidupan orang Israel, dan itu gambaran ke kita juga kan. Benar. Berkali-kali kita mengkhianati pasangan kita itu. Bahkan pun dalam kehidupan keseharian berkali-kali kita mengkhianati. Nah, ternyata ada solusinya dari pengkhianatan itu. Solusinya adalah bertobat dan percaya. Iya. Jadi orang harus tetap bertobat, terus dibaharui, terus percaya. Iya. Nah, terus bertobat, percaya lagi. Iya. Terus menerus. Itulah kenapa kita harus terus menyuarakan ya Pak Bro. Menyuarakan, memberitakan, mengajak untuk orang, ayo kita bertobat sama-sama yuk. Benar. Dari motivasi kita. Iya. Jadi level kita itu sudah bukan bertobat dari dosa-dosa yang sifatnya perilaku buruk, perbuatan dosa kan, mencuri, membunuh, berzina, atau apa namanya dosa-dosa yang lain, tapi jauh lebih dalam. Betul. Ke motif hati kita kan. Dosa tua tadi itu. Iya. Kesombongan. Aku mau minta dari Pak Bro. Pada akhirnya kita belajar bahwa legalisme itu bukan sekedar banyaknya aturan, melainkan hati kita yang kemudian bergantung, berharap, menggantungkan semua penerimaan Allah, tidak hanya melihat diri kita sendiri atau tidak fokus kepada diri kita sendiri, tapi fokus kepada Allah. Kalau catatannya di sini, Injil itu mengingatkan bahwa kita itu dibenarkan hanya oleh kasih karunia melalui iman dalam Kristus. Yes. Tanggapan terakhir Pak Bro, sebagai penutup lah. Jadi saya ingin menutup gini. Ya, setiap hari kita itu punya dua pilihan. Pilihan kita ya. Kita bisa bangun pagi dan berkata, hari ini aku harus cukup baik supaya Tuhan menerima aku, kan gitu. Afirmasi nih, gitu ya. Manifest lagi gitu kan. Gitu ya, kita bisa bangun seperti itu, atau kita bisa berkata, hari ini aku sudah diterima di dalam Kristus, karena itu aku ingin hidup untuk menyenangkan Dia. Kita mau pilih yang mana? Pilihan yang pertama akan menghasilkan legalisme, tapi pilihan yang kedua itu akan melahirkan penyembahan, pelayanan, bakti kita kepada Tuhan. Jadi harapan saya, semoga kita semakin hari semakin hidup dalam kemerdekaan Injil, di mana ketaatan kita itu bukan lagi usaha untuk membeli kasih Allah, melainkan ketaatan kita itu adalah respon syukur atas apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Menjadi respon syukur kepada Tuhan sekaligus, ya, karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Wow, respon syukur terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Wow. Thank you Pak Bro. Thank you. Kita bahas lain waktu lagi. Topik-topik yang lain. Terima kasih untuk kita semua. Kita sudah bahas tentang legalisme, dan kami berharap supaya kekasih-kekasih Tuhan bisa dibaharui, istilah kita gospel renewal, dibaharui hatinya oleh Injil, dan motifnya boleh dibaharui. Amin. Sehingga boleh hidup dalam kebenaran Injil yang murni sesungguhnya. Thank you Pak Bro, sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa. God bless. Mantap.